Selamat pagi, Dok. Ibu perkenalkan, saya Dr. Andrew Meda, dokter yang bertugas di Klinik Pasundan pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya Ibu Rina, Dok. Ibu Rina usianya berapa tahun? 40. Ibu tinggal di mana saat ini? Saya di Ciberem, Dok. Ibu dengan nomor rekam medis 1, 2, 3, 4 ya, Bu ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pengambilan spesimen apus darah tebal dan tipis. Tujuannya untuk mengetahui apakah dalam darah Ibu terdapat infeksi parasitomaria atau tidak. Nanti akan diambil darahnya melalui tangan, ya, pembuluh darah di tangan. Mungkin pada saat pengambilan akan terasa kurang nyaman, tapi saya akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dokter. Baik. Mikroskop binokuler, objek gelas, rak objek gelas, pinset, lancet steril, kapas alkohol, kapas kering, minyak imersi, larutan buffer, larutan gimsa 3% atau 10%, larutan etanol absolut, tabung 50 mili, spet 3 cc, tabung EDTA, spreader, pensil kaca, kertas saring. Berikan identitas singkat pada objek gelas dengan pensil kaca. Cuci tangan. Dan memakai sarung tangan. Pegang tangan kiri pasien dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas. Pilih jari tengah atau jari manis. Bersihkan jari dengan kapas alkohol untuk menghilangkan kotoran dan minyak yang menempel pada jari tersebut. Setelah kering, jari ditekan agar darah banyak terkumpul di ujung jari. Tusuk bagian ujung jari agak di pinggir, dekat dengan kuku, secara cepat dengan lancet. Tetes darah pertama yang keluar dibersihkan dengan kapas kering untuk menghilangkan bekuan darah dan sisa alkohol. Tekan kembali ujung jari sampai darah keluar. Ambil objek gelas bersih. Pegang objek gelas di bagian tepi. Posisi objek gelas berada di bawah jari tersebut. Teteskan 1 tetes kecil darah di bagian tengah objek gelas untuk SD tipis. Selanjutnya, 2-3 tetes kecil darah di bagian ujung untuk SD tebal. Bersihkan sisa darah di ujung jari dengan kapas. Membalikan objek gelas sebelum meletakkan di atas meja. Letakkan objek gelas yang berisi tetesan darah di atas meja atau permukaan yang rata. Untuk membuat SD tipis, ambil objek gelas baru atau spreader. Tempelkan ujung pada tetes darah kecil sampai darah tersebut menyebar sepanjang objek gelas. Untuk SD tebal, ujung objek gelas kedua atau spreader ditempelkan pada 3 tetes darah tebal. Darah tersebut disatukan dengan cara memutar ujung objek gelas searah jarum jam, sehingga terbentuk bulatan dengan diameter 1 cm. Letakkan objek gelas di tempat yang rata, biarkan sampai kering. Berikan label identitas pasien pada objek gelas.
Sediaan darah tipis. Masukkan SD tipis yang sudah kering ke dalam larutan etanol absolut untuk fiksasi. Jangan sampai terkena SD tebal. Letakkan pada rak pewarna dengan posisi darah berada di atas. Tuang larutan gimsa 3% dari tepi hingga menutupi seluruh permukaan objek gelas. Biarkan selama 45-60 menit. Atau dapat menggunakan gimsa 10% dan dibiarkan selama 10-15 menit. Tuangkan air bersih secara perlahan-lahan dari tepi objek gelas sampai larutan gimsa yang terbuang menjadi jernih. Angkat dan keringkan SD, dapat pula menggunakan kertas saring. Setelah kering, sediaan siap diperiksa. Melepas sarung tangan dan letakkan objek gelas di bawah mikroskop. Lihat sediaan darah dengan lensa objektif. Pembesaran mulai dari 10 kali objektif, naikkan 40 kali. Jika ingin diperbesar, gunakan minyak imersi untuk pembesaran 100 kali. Amati di bawah mikroskop. Amati bagian ekor atau tail pada apusan. Setelah kering pewarnaan, kemudian periksa SD tebal mulai dari pembesaran objektif 10 kali, naikkan 40 kali. Jika ingin diperbesar, gunakan minyak imersi untuk pembesaran 100 kali. Amati di bawah mikroskop. Alhamdulillah Ibu, pemeriksaan sediaan darah tebal dan tipis sudah selesai dilaksanakan. Ternyata dari hasil pemeriksaan, di darah Ibu terdapat adanya parasit Plasmodium yang menginfeksi darah Ibu. Setelah ini akan dilakukan pengobatan atau terapi untuk Ibu sendiri saat ini. Baik, sebelumnya ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak dok, dan saya mengikuti saran dokter saja dok, mau bagaimana? Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dok.